Masuk ya. Boleh bro. Pak, jadi. Masuk. Langsung ya, terus. Nih. Belum. Apa itu? Lihat. Apa ini? Kelompok 1, 10, 5. Udah lah, lanjut aja. Wait. Langsung. Halo, apa sih orang lagi main juga? Kita lagi main juga. Akhirnya kalian fecian juga. Gi, kamu ngapain pakai baju batik? Lihat. Nah, iya, kenapa Gi? Kan? Iya. Loh, kalian lupa tah? Emangnya ada? Kenapa? Loh, ini loh. Kalian gak mau study tour. Kalian belum apa-apa. Enggak. Sekarang? Emang tahu? Loh, iya. Iya tah. Ya Allah, kalian ngapain itu? Iya, tahu. Duduk. Ayo. Yaudah, satu. Ayo. Ayo. Ayo cepet. Ambil. Hai guys, kami dari 10.5. Perkenalkan, nama saya Anida Dewi Angelita, saya tugas sebagai ketua. Saya Diani, nama absen 33. Saya Amanda Nurmala Ramadhani, absen 5. Halo, saya Dia Ikruti, absen 16. Saya Tim Pratama, absen 3. Saya Kevin Andika, absen 19. Saya Emriza Prayodi, absen 20. Dan saya Ramadhani Natur Fauzi, absen 29. Hai guys, saya Jessia Shivana Almaida, absen 18. Halo guys, aku Muhammad Faris Faruk, absen 23. Kita mau study tour kemana ya? Kita akan melakukan study tour ke salah satu peninggalan Majapahit di Mojokerto. Nah iya, dan tentunya jas merah. Jangan pernah lupakan gajah. Tujuan kami yang pertama adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu adalah sebuah bangunan berbentuk gapura peninggalan kerajaan Majapahit. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut pada 1915 dalam laporan keparbukalan zaman Hindia Belanda atau Oudheid di Kunding Verslag. Secara vertikal, bangunannya terdiri dari 3 bagian utama, yakni bagian kaki, tubuh, dan atap. Pada bagian kaki terdapat relief Sri Tanjung. Bangunan Candi Bajang Ratu ini secara fisik, keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 meter DPL dengan orientasi mengarah timur laut tenggara. Denah candi berbentuk segi empat berukuran 11,5 panjang kali 10,5 meter, lebar tinggi 16,5 meter, lorong pintu masuk lebar 1,4 meter. Tujuan yang kedua adalah Museum Trowulan. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.
Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trombulan. Kurang lebih ada 86.000 koleksi. Museum ini didirikan oleh Henry Martin Pon, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog. Dulunya area ini digunakan sebagai gudang tahun 1924. Masih di bawah kantor PKK Jawa Timur, bangunan museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi yang berada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu monumen prasejarah Majapahit tentang Gajah Sura. Gajah Sura Samhara Murti adalah salah satu aspek Dewa Siwa dengan wujud menakutkan. Terdapat 8 aspek Dewa Siwa dalam Samhara Murti. Salah satunya Caja Siwa Samhara Murti yang berarti pembunuh Gandarwa berbentuk gajah. Dalam teks Suprabedagama diceritakan bahwa Raja Candarwa bernama Andara akan melarikan Dewi Parwati atau bisa disebut Dewa Istri Siwa. Ia dibantu Candarwa bernama Nila yang merubah wujudnya menjadi gajah dengan maksud akan membunuh Dewa Siwa. Rencana tersebut diketahui oleh Virabhadra, putra Dewa Siwa. Virabhadra kemudian merubah wujud menjadi seekor singa dan berhasil membunuh Nila. Virabhadra lalu mempersembahkan kulit Nila tersebut kepada Dewa Siwa. Setelah peristiwa tersebut terjadi, pada akhirnya Dewa Siwa berhasil menghancurkan Candarwa Hadaka yang disebut Gajah Sura pada Mukti. Dari sini saya ingin bertanya penjelasan dari Bapak ini. Ya, untuk ketahui bahwa di sini ada beberapa koleksi yang menggambarkan tentang cerita Panji, ornamen Panji. Nah, Panji ini ornamen dibentuk dari beberapa candi yang di Jawa Timur, termasuk itu di Blitar. Ya. Nah, kalau di sini ada replikanya, dan cerita tentang Panji. Dan siapa sih Panji itu? Panji adalah seorang tokoh ya, yang memang ceritanya ini diceritakan sebelum era Majapahit, terutama di zaman era Kediri atau Kaglipan. Kemudian berkembang di kerajaan Majapahit, bahkan era sudah Majapahit muncul namanya tokoh-tokoh Panji. Kenapa dinamakan Panji? Karena Panji ini adalah cerita yang berkaitan dengan kasmaran ya. Artinya apa? Artinya Panji ini dia itu seorang yang dalam perjalanan mencari kekasihnya. Siapa? Dewi Candrahi Kirana. Dia itu lama nggak ketemu ya, akhirnya dia berubah nama atau dia menyamar menjadi seorang Panji. Nah, Panji ini berkembang, nama Panji ini di cerita masyarakat itu ada cerita yang namanya Potokrot, ada yang cerita namanya Andi Lumut. Nah, tokoh-tokoh inilah yang dikatakan sebagai tokoh cerita tentang Panji. Berarti ada Panji ini sudah ada dari sebelum masa Majapahit. Ya, ini Panji ini memang cerita sebelum kerajaan Majapahit ada ini ya, terutama Yaman sendiri atau Kawipan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang Ganesha berinskripsi. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Ganesha mempunyai ciri-ciri berkepala gajah, 2 tangan di belakang masing-masing membawa peracu aksamala, 2 tangan di depan masing-masing memegang mangkuk dan patahan gading, belalainya menghisap dalam mangkuk yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan. Peninggalan sejarah Majapahit yang kedua ada Prasasti Camundi. Prasasti Camundi ini biasa disebut Prasasti Camunda, yang dimana merupakan prasasti dari Kerajaan Singasari yang ditemukan di Desa Dimulya, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno dan dipahatkan di bagian belakang arca Dewi Camundi atau bisa disebut juga Dewi Camunda.
Baik, di sini kita bersama salah satu peninggalan sejarah Majapahit yaitu Lingga Yoni. Secara teknis, Yoni merupakan landasan penyalur air yang digunakan untuk membasuh lingga atau arka. Menurut mitologinya, Lingga Yoni sangat dipuja oleh para umat Hindu. Yoni merupakan simbol dualisme yaitu laki-laki dan perempuan. Lingga melambangkan laki-laki atau pencipta dalam agama dan Hindu dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Dan tujuan kami yang terakhir adalah Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Fungsi Candi Brahu diduga sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Namun dari hasil penelitian menunjukkan tidak ada bekas abu atau mayat, karena bilik candi sekarang sudah kosong. Hal ini berdasarkan pernah ditemukannya benda-benda kuno di komplek candi seperti arca-arca logam, alat upacara dari logam, perhiasan dari emas yang menunjukkan ciri-ciri agama Buddha. Candi Brahu berada di sebelah kanan jalan tersebut di mana Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 2,7 meter. Oke, gimana nih kesan-pesannya nih buat study tour kali ini? Yang pertama itu kesannya seru gak sih? Seru banget. Iya, Seru banget lah ya. seru banget. Cuman panas, habis itu waktunya cuma sebentar. Panasnya tuh pas kapan tuh? Yang pertama itu gak sih yang candi apa namanya? Bajang Ratu. Iya itu sama ke Trowulan. Iya. Tapi kita dapat foto-foto yang bagus. Terus pesannya gimana? Pesannya kita dapat banyak pelajaran tentang sejarah, terus tentang sejarah Majapahit. Ya, gitu deh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok 115 dan alhamdulillah berjalan dengan baik studi tour kali ini. Kelompok 115 berjiwa